Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hakimil jawwadil karim al azizir rahim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fataras samawati wal ard bi qudratihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, para sahabat, teman, kolega dan saudara-saudara, semoga senantiasa kita mendapatkan rahmat, maunah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita, dalam tugas-tugas kita, dan semua amanah yang diberikan oleh Allah pada kita, dan karenanya kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan kita bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para sahabat dan salikin, para jamaah rahimakumullah, kita masih meneruskan tentang al-aridus tsani akhtar wa iradatuha wa qusuduha. Kita bicara tentang yang menggoda hati kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sementara yang kita bahas yang pertama adalah urusan rezeki, urusan dunia, urusan pangkat, urusan golongan, itu yang mengganggu kita. Yang kedua adalah akhtar wa iradatuha, hal-hal lintasan-lintasan, kekhawatiran dan juga kehendak-kehendak kita. Nanti bisa nggak ya saya kaya? Bisa nggak ya saya sukses? Bisa nggak ya saya menjadi orang yang memiliki harta banyak, mempunyai kekuasaan? Nah, itu akhtar. Itu adalah sesuatu yang menggoda pikiran-pikiran kita. Itu semua yang menghalangi kita itu lebih pasrah, lebih dekat pada Allah. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita ulang sedikit. Kalau yang menyangkut rezeki, cara dan untuk menyelesaikannya, terapinya tawakal. Setelah kasab, setelah ikhtiar, usaha, maka kita tawakal. Nah, hari ini kalau yang menyangkut terhadap akhtar, terhadap lintasan yang akan datang, baik itu menyangkut ibadah-ibadah kita, maka jawabannya adalah tahfid. Tahwid, bukan fit ya, tahwid. Tahwid sama artinya adalah menyerahkan segala urusan pada Allah. Tawakal juga sama, serahkan semua kepada Allah. Tapi penggunaannya adalah berbeda. Nah, karena itu mari kita mulai. Wa qala al-mu'allif fi al-kitab wa nadhabihima bi ulumiyya fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta bayyin lana makna tahwid wa hukmihi. Wahai, ini sang murid bertanya kepada Imam Ghazali, terangkanlah kepada kami tentang apa itu tahwid wa hukmihi, dan hukumnya tahwid itu apa. Maka dengan demikian Imam Ghazali mengatakan, fa'lam anna hahuna faslaini bihima yattadhikhul kalam. Maka dengan demikian tahwid itu ada dua, ya, dibagi ada dua, yang itu semua dibagi di dalam uraian dalam kalam kajian-kajian berikutnya. Ahaduhuma mawdhi'ut tahwid bi hukmuhu, ya. Yang pertama, Imam Ghazali akan menerangkan tahwid dalam pengertian hukumnya. Dan yang kedua, maknahu wa hadduhu wa didduhu. Yang kedua adalah menyangkut batasan dan yang menyangkut lawan kata dari tahwid. Nanti tahwid lawan katanya nanti, atau konsep yang substansial lawannya tahwid adalah tomak, kira-kira begitu nanti.
Nah, karena itu mari kita terangkan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Amma maudhi'u fa'lam annal muradatu thalathah. Adapun mengenai tahwid, maka ketahuilah tujuannya itu ada 3. Muradun ta'lamu yakinan annahu fasadu wa syarrul lasakku fihi albattata. Kalau tahwid tujuannya adalah yang engkau dan harus yakini bahwa tujuan agar kita tidak salah ya dalam hal kerusakan ya, fasad wa syarrun dan sebuah kesalehan, la syakka apa yang kita lakukan itu tidak ada kesak waksangka ragu ya, fihi albattata, maka dengan demikian apa yang kita lakukan itu adalah betul-betul karena itu kehendak Allah, bukan karena nafsu kita. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dengan demikian niatnya, tujuannya kita tahwid itu agar amalan yang kita lakukan itu tidak fasad, tidak halak, tidak rusak, tidak syar, tidak jelek, tidak rusak, tidak hancur. Nah, itu yang pertama. Misalnya kanari wal adabi fil af'al ya, seperti neraka, siksaan di dalamnya ya, apa yang kita lakukan itu seringkali tujuannya baik. Kalau apa yang kita lakukan tidak tahwid, itu bisa berbalik. Misalkan kita pasti bisa, saya itu naik kelas, ujian saya pasti lulus nanti A, itu nggak boleh. Itu berarti kita semua tidak tahwid. Nanti usia 50 saya sudah menjadi kepala kadif misalkan, VP misalkan, itu juga nggak boleh. Karena tidak boleh ada sesuatu yang memastikan kecuali Allah. Nah, kalau kita tidak tahwid, meskipun apa yang kita lakukannya itu adalah baik, maka itu bisa berbalik seperti an-nar, azab, wa fil afal dari apa yang kita lakukan. Nah, bisa jadi apa yang kita lakukan itu al-kufur wal bid'ah wal isyah. Kita seperti kekufuran, bid'ah, kemaksiatan, fala sabila ila iradati dzalik, maka tidak ada jalan menuju Allah. Apa yang kita inginkan itu. Nah, dengan demikian tahwid itu menjadi sangat penting dalam keseharian. Jangan pernah memastikan meskipun itu sesuatu yang baik. Nanti saya kalau sholat selalu awal waktu, begitu adzan saya sholat. Nah, sholatnya bagus wajib, niatnya wajib, tapi kalau memastikan saya setiap sholat pasti as-sholatu ala waqtiha, artinya di awal, maka itu yang tidak boleh. Karena Allah bisa menghendaki lain. Mungkin ada sesuatu masalah. Nah, jadi ya Bapak Ibu sekalian, tidak boleh memastikan terhadap apa yang kita lakukan meskipun apa yang kita lakukan itu baik. Wasani muradun ta'lamu qat'an annahu sholahan kal jannah wal iman was sunnati wa nahwi dzalik. Yang kedua tentu sebaliknya, apa yang kita lakukan tujuannya setelah kita tahwid adalah untuk melakukan sesuatunya itu dengan patut, dan itu pasti ditujukan untuk apa? Kal jannah, surga, wal iman, menyangkut iman, was sunnah, dan menyangkut sunnahnya, wa nahwi dzalik, dan lain sebagainya. Jadi sering orang kali mengatakan bahwa hidayah itu Allah. Karena itu kita tidak bisa memastikan, tidak boleh memastikan orang yang kita ajak pasti ikut kita, nggak bisa. Artinya yang penting kita ta'aruf, amar ma'ruf nahi munkar, mengajak urusan dia dibukakan hati itu Allah. Ya, jadi wah itu kalau saya yang menerangkan pasti bisa, nanti ikut saya, itu yang nggak boleh. Berarti kita semua kalau melakukan itu tidak tahwid, tidak menyerahkan segala urusannya itu kepada Allah. Itu seakan-akan kita menjadi penentu sendiri.
falaka iradatuha bil hukmi, maka diperkenankan bagimu menghendaki itu dengan kepastian. Itu artinya kita menuju akhirat, ya, kita menuju surga, iya, kita iman, iya, kita melakukan semua perintah Allah, iya. Berarti kita menyerahkan tahwid, ya Allah, saya ingin surgamu, saya ingin akhiratmu, saya ingin fadilahmu, saya ingin rahmatmu. Itu pasti. Nah, dan itu yang harus kita lakukan. Dan ini tahwid, upaya ikhtiar dalam hal keibadah, tahwid. Tapi kalau dalam hal urusan keinginan dunia tadi, kita tawakal. Jadi bedanya tawakal dengan tahwid di situ, ya. La maudhi'a litafwidhi fihi, maka dengan demikian kalau urusan-urusan yang menyangkut urusan akhirat, ya, maka dengan demikian maka kita harus upaya sungguh-sungguh, ya. Itla khatari fihi, maka dengan demikian kita tidak boleh khawatir terhadap kita yang lakukan itu, dan kita menuju Allah, menuju akhirat itu harus, dan itu harus disegerakan, harus dilakukan. Wala syakka annahu khairun wa sholahun, dan di dalam upaya kita menuju akhirat itu la syakka, tidak ada syakka, keraguan, annahu khair, karena menuju akhirat, menuju surga, menuju ampunan, menuju rahmat Allah itu annahu khairun wa sholahun, itu adalah sangat baik dan sangat patut untuk kita lakukan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, sahabat-sahabat saya, tahwid itu kalau tujuan pertama itu adalah tahwid agar kita tidak ada fasad, tidak ada rusak amal kita. Yang kedua, tahwid adalah dalam rangka menjalankan semua perintah, maka dengan lasakka, tidak ada sebuah keraguan, dan itu harus kita lakukan. Ya, tentu urusan diterima atau tidak Allah, kita sekedar dan hanya menjalankan sebuah upaya ikhtiar menuju akhirat, dan semua itu Allah yang akan membalasnya. Oke. Wathalif, yang ketiga. Yang pertama itu tujuannya agar kita tidak rusak amal kita. Yang kedua, untuk meyakinkan bahwa memang itu kita tahwid itu diantaranya untuk bertujuan agar akhirat kita itu betul-betul sampai. Nah, yang ketiga, muradun wala ta'lamu yakinan anna laka fi sholahan aw fasadan. Dengan tahwid itu kita akan tahu segala keyakinan atas dirimu, atas diri kita itu, wala fasadan, agar apa yang kita lakukan itu tidak rusak, wa nahwu dzalikan nawafil wal mubahat, dan semacam itu adalah menjalankan sesuatu yang sunnah dan yang mubah-mubah itu. Yang kedua tadi tujuannya pokoknya yang wajib kita lakukan. Tapi kalau yang sunat, yang mubah, maka dengan demikian kita harus apa? Harus kita lakukan tentu sesuai dengan kondisinya. Oke. Jadi dengan demikian itu tahwid. Contohnya begini. Tujuan ketiga tahwid ini adalah falaisa laka an turidaha qat'an bil istisna. Seseorang yang menjalani tahwid di dalam pengertian ketiga itu harus selalu bil istisna, dengan menyebut insya Allah. Begini, orang pada umumnya mengatakan kalau orang rajin kerja keras akan kaya. Ya, harus ada kata, kalau Anda meyakini, kita meyakinkan, kita mengatakan saya pasti bisa, itu tidak boleh. Saya pasti kaya, tidak boleh. Saya pasti jadi tokoh, tidak boleh. Ditambah, kalau ini kan mubah, orang
kaya, orang kaya, orang jadi penguasa kan tidak perintah. Perintahnya adalah aksana takwim. Akramakum indallahi atqakum. Perintahnya takwa. Urusan takwa bisa kaya takwa, bisa kurang mampu takwa, bisa berpuasa takwa. Tapi kaya, pejabat itu tidak sebuah kewajiban. Nah, karena itu mubah dan itu sunnah, dengan kekayaan yang ada itu dia bisa beramar ma'ruf munkar, maka dengan demikian boleh berdoa kita kaya, tapi harus dibunyikan begini: ya Allah, moga-moga saya diberi rezeki yang lapang, insya Allah, dan itu kalau itu baik. Ya, harus begitu. Karena orang kaya, orang pejabat belum tentu baik, bisa menjadikan mudarat, bahkan mengarahkan dirinya itu tidak beriman. Itu ya sekali. Kalau yang mubah dan yang menyangkut sunnah, maka upaya kita itu harus bil istisna, dengan mengucapkan insyaallah wa syartil khair was shalah, dan mempersyaratkan kebaikan dan kepatutan. Jadi ya Allah, moga-moga saya diberi keleluasaan rezeki insyaallah, dan kalau itu baik bagi saya ya Allah. Ya Allah, berikan saya pangkat sehingga saya bisa menghidupi keluarga saya insyaallah, dan semoga itu baik ya Allah. Gitu ya, caranya begitu kalau orang tahwid. Fa in qayyatta iradataka bil istisna fa huwa tahwid. Lalu jika engkau telah mengikat keinginanmu dengan menyebut nama Allah, maka itu sudah tahwid. Artinya tahwid itu menyerahkan semua, menyerahkan sepenuhnya pada Allah. Ya Allah, saya ingin nanti pada usia segini saya sudah pangkatnya ini, insya Allah, dan kalau itu baik ya Allah buat saya. Wa in aradta dunal istisna, dan jika engkau berkeinginan tanpa istisna, fa huwa tama, maka dengan demikian Anda tama, madmumun, dan itu adalah hasad yang jelek, manhiyun anhu, dan ini adalah yang dilarang. Jadi pasti saya nanti akan jadi orang orang tokoh, orang kaya, itu yang nggak boleh, karena Anda tidak istisna, kita tidak tahwid, dan tahwid kita tidak memberikan sesuatu keikhlasan dalam beribadah, dan itu memaksa Allah, itu juga nggak boleh. Fawadi'u tahwid in idzan kullu muratin fihil khatar, maka objek tahwid jika demikian adalah tujuannya agar tujuannya tahwid itu ada sesuatu yang ada kekhawatiran. Nah, nanti saya nggak bisa menghidupi anak cucu saya nikah, bisa nggak ya saya ngasih makan istri anak saya? Itu nggak boleh. Anda harus lakukan, tapi tahwid, karena ada khawatir, karena serahkan pada Allah. Wa wa alla yastaqitaikina sholahatan fihi, yaitu engkau tidak yakin terhadap kepatutan bagi dirimu dengan tujuan itu. Nah, kalau itu, maka dengan demikian Anda tahwid saja, serahkan pada Allah, lakukan sesuatu kebaikan, bisa tidaknya nanti Allah yang akan memberikan jalan keluar di dalam proses menuju Allah itu. Oke, itu ya. Tapi sekarang definisi. Wa amma makna tahwid faqad qala ba'du suyukhina rahimakumullah, maka mendefinisikan para guru-gurunya, ya, salah satu gurunya beliau itu adalah Syekh Abdullah Al-Barak. Beliau mengatakan wa tarkul ikhtiyari ma fihi mukhataratun, yang namanya tahwid adalah meninggalkan sesuatu yang di dalamnya terdapat yang mengkhawatirkan. Kalau ada yang mengkhawatirkan, serahkan pada Allah, itu tahwid. Ya.
illa mukhtaril mudabbiri alimi bi masyolihati al khalqi la ilaha illallah, dan kepada zat yang maha memilih, maha mengatur, lahi maha mengetahui dengan kemaslahatannya bagi makhluk kita yang berikhtiar itu tiada Tuhan selain Dia. Jadi tahwid pengertiannya itu tahwid, serahkan pada Allah. Kita khawatir terhadap masa depan kita, kita khawatir terhadap langkah-langkah kita, serahkan pada Allah. Itu namanya tahwid. Yang kedua, wa qala Syekh Muhammad As-Sijizi, ya, Muhammad As-Sijizi rahimahullah, ini Sijizi bangsa Sijistan, ya, ini daerah Asia Selatan, pecahan dari Rusia ya, Kirgisistan, Tajikistan ya, dan sebagainya. Beliau mengatakan huwa tarku ikhtiyarul mukhtarati ala mukhtaril yakhtaru laka ma huwa khairul laka. Tahwid adalah meninggalkan pilihanmu akan hal yang mengkhawatirkan dirimu dan mengembalikan kepada zat yang berhak memilih, ya, bi ikhtiyarika al mukhtarati ala mukhtarin, yang akan memilihkan liyakhtaro, agar beliau memilihnya itu kepada kita, mahwa khairul laka, maka dengan demikian apa yang dipilihkan Allah itu lebih baik bagi kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah berikhtiar, kalau sudah melakukan sesuatu kok Allah belum memberikan, itulah Allah yang telah memilihkan, dan itu lebih baik. Misalkan kita ingin kaya tapi Allah belum memberikan, berarti itu lebih baik bagi kita. Misalkan ingin jabatan X, Allah tidak mengendaki, itu lebih mulia buat kita. Bukan apa yang kita inginkan itu baik bagi kita, belum tentu. Karena itu tahwid adalah menjadikan diri kita itu mengembalikan kepada Allah apa yang dipilihkan Allah. Nah, Syekh Abu Umar rahimahullah, beliau berkata tahwid, ya, wa tarkut tama wa tami'u wa iradatu syai'in mukhatarati bil hukmi. Tahwid adalah meninggalkan sikap tama, sedangkan sikap tama adalah mengendaki sesuatu yang dikhawatirkan dengan suatu pemastian. Pasti saya kaya, pasti saya sukses, pasti saya jadi direksi pada usia kalian. Itu yang nggak boleh. Nah, itu berarti kita semua tidak tahwid, tetapi kita menjadikan diri kita itu seakan-akan mampu menentukan. Nah, itu yang kita boleh. Maka dengan demikian, khatrah itu, kekhawatiran itu pasti ada setiap manusia, dan di dalamnya, maka dengan demikian kita harus menyerahkan segala urusannya itu kepada Allah. Nah, walladzina qululaka, maka dengan demikian ini Imam Ghazali, inna tahwid iradatu an yahfadallahu alaika masalihaka fima la ta'manu fihil khatar. Sesungguhnya tahwid adalah menghendaki agar Allah menjaga untuk berbagai kemaslahatan kita, maslahatanmu, di dalam fima la ta'man, di dalam sesuatu yang engkau tidak merasa aman, fihil khatrah, yang di dalamnya itu mengkhawatirkan. Itu namanya tahwid. Ini definisi dari Imam Ghazali. Nah, lawannya tahwid, wasiddut tahwid tama. Lawannya tama. Apa itu? Wa tama'u fil jumlati yajri ala wajhain. Ya, maka dengan demikian tama itu ada dua bentuk. Bentuk pertama adalah fi makna raja' wa turidu say'an la khatir fihi. Orang yang tamak, ya, itu berharap sesuatu yang tidak ada kekhawatiran. Pasti bisa, saya pasti kaya. Nah, itu tidak boleh. Al-mukhatar bil istina, dan dia adalah mengkhawatirkan dengan istisna.
Wa dzalika madmum, dia tidak pernah istisna, tidak pernah bicara insyaallah. Ini adalah madruh, ini adalah hal itu adalah hal yang dipuji, bukan hal yang dicap. Artinya berharap, rojak dan khauf itu boleh. Pengertiannya itu berharap pada Allah, takut neraka, takut tidak sukses Allah, itu boleh, itu baik. Tetapi tetap harus istisna, tetap insya Allah. Berkeinginan yang baik, kemudian mengucapkan istisna, itu yang boleh. Nah, sebagaimana Allah bersabda, walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumiddin, sebagaimana firman Allah, dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Itu boleh, ya Allah ampuni saya Allah, muka-muka. Nah, gitu. Wa qala innana ma'ayyaghfira lana rabbuna khatayana, sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami. Boleh. Ini kan mohon, ya Allah ampuni dosa kami. Itu adalah permohonan. Dan bagian tomak bukanlah termasuk sesuatu yang kita berada pada jalan itu. Kalau sudah mohon ampun menuju akhirat, itu adalah boleh dan itu harus dilakukan. Dan yang kedua, wasani toma'u madmum, tomak yang madmum. Kalau tadi itu tomak yang mamduh, yang dipuji, artinya ya Allah ampuni saya, ingin terus berupaya terus, itu boleh. Tapi kalau yang madmum, Qala Nabi, seperti yang disampaikan sabda Rasulullah, iyyakum wa tamak fa innahu faqrun khadir. Hati-hatilah kalian dengan sikap tamak, karena hal itu adalah kefakiran yang menetap. Orang yang kaya sesungguhnya orang miskin. Orang yang ingin kaya terus sebetulnya dia kurang. Nah, dengan demikian wakila halakal ladzi halakaddin fasaduhu tama'u wa milakuhul warak. Kebiasaan agama, kebinasaan agama dan kerusakan itu adalah disebabkan tamak, sedangkan tiang agama adalah warak. Jadi urusan dunia kita diminta warak, artinya itu kalau kita lakukan dunia berarti madmumah. Tapi kalau urusan akhirat kita boleh tamak, artinya mohon ampun, mohon surga, mohon rahmat, maka dengan itu bukan tamak, tapi keinginan yang kuat. Maka dengan demikian yang terakhir, qala syekhuna rahmallahu ta'ama'ul madmum, maka dengan demikian sikap tamak yang dicela ada dua macam. Sukunul qalbi ila manfaatin maskukatin, ketenangan hati dan kegunaan yang diragukan, sesuatu yang diragukan dan itu tidak dalam suatu kebaikan dan kita lakukan, itu namanya tamak. Wasani, dan yang kedua iradatu syai'in mukhtarin bil hukmi, dan yang kedua menghendaki sesuatu yang dikhawatirkan dan memastikan bisa nggak ya saya ngalahkan si A, pasti bisa deh saya, pasti bisa. Itu yang tidak boleh. Itu namanya tamak. Wa hadhil iradatu tuqabil tahwid la ghairu fa'lam dzalik, dan hendaklah semacam inilah yang kita pahami, kan bukan sesuatu yang tidak bisa tidak. Kita harus tahwid dalam semua hidup kita, fa'lam dalik, maka ketahuilah itu semua. Demikian apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali mengenai beberapa pengertian tahwid tadi, hukumnya, pengertiannya, operasionalisasinya. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga Allah meridai
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.